warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ripa Mesandi Suryadinata. Nah, pada kesempatan atau pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu Association Rule FP Growth, Association Rule dengan algoritma FP Growth. Nah itu, jadi kita akan buka dulu rapid minernya. Ini dia. Nah, kita akan pilih blank process, lalu read. Nah, saya akan menggunakan read Excel karena data saya itu adalah xls.xls. Ini next saja. Nah, kita lihat data saya itu kan ada integer ya. Jadi integer itu tidak bisa, jadi FP growth itu tidak bisa menggunakan dataset yang bertipe data integer ya. Jadi 1 ini dan juga 0 ini harus kita ubah misalnya ke true ataupun false gitu. Jadi caranya itu ialah pada bagian operator itu cari numerical atau binominal. Nah, ini kita drag and drop saja. Hasilnya adalah, nah, hasilnya itu 1 akan menjadi true dan juga 0 akan menjadi false. Lanjut, kita lanjut lagi pada bagian operator, cari FP growth. Langsung saja di drag and drop. Ini ya exa dan juga frame-nya kita masukkan ke rest dan juga kita run. Nah, ini dia hasilnya dari FP growth sequence item set gitu. Nah, jadi di ini ada sekitar 4 atribut, ada atribut support, item 1, item 2, item 3. Nah, jadi apa sih support itu? Jadi support itu misalnya ya, di bagian ini tadi desain, pada bagian data kita tadi kita misalnya mencari coffee. Nah, di FP growth ini supportnya coffee itu 8 gitu. Nah, jadi kita kan punya 10 total transaksi nih dari satu dataset. Jadi kita akan hitung berapa kopi yang dibeli pelanggan gitu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi total dari 10 total transaksi pada waktu ini ya, pada data ini total transaksinya itu ada 10. Jadi ada 8 orang yang membeli kopi gitu. Jadi nilai support FP growth-nya itu 0,8. Sama halnya dengan 0,6 ini. Jadi 0,6 ini gabungan antara kopi dan juga milk. Jadi orang yang membeli kopi dan juga susu secara bersamaan gitu. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Jadi hasilnya itu ada 6 orang dari 10 total transaksi ini yang membeli kopi dan juga susu. Jadi hasilnya tuh 6 dibagi 10 maka menghasilkan 0,6 gitu. Nah, sama juga nih dengan 0,4 gitu. Jadi orang-orang yang membeli kopi, milk dan juga yang sugar itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada sekitar 4 orang yang membeli kopi, milk dan juga yang sugar. Nah, jadi 4 orang tersebut dibagi dengan total transaksi pada dataset yaitu 10, maka hasilnya itu 0,4 gitu. 4 dibagi 10. Oke, itu saja untuk frequent item set yaitu FP growth ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini belum selesai sebenarnya. Jadi pada bagian operator cari namanya itu create association. Nah, kita kan tadi kan mau mencari asosiasi ya. Asosiasi itu nilai yang muncul secara bersamaan. Jadi kita akan pilih create association. Nah, pada bagian FP growth ini FRE nya masukkan ke IT,
roll dan juga keres, IT keres gitu. Nah, kita coba run dulu. Nah, hasilnya itu nggak ada. Kenapa? Karena di create association ini minimal confidence-nya itu 0,8 gitu. Jadi yang apa sih? Jadi kolonnya dia tuh menampilkan yang di atas 0,8 gitu. Dia cuma mau menampilkan 0, di atas 0,8, jadi yang di bawahnya itu nggak ditampilkan gitu. Nah, ini kita bisa ganti ke 6 ataupun 1 deh, supaya semuanya muncul. Jadi kita coba akan run dulu. Nah, ini dia association rule-nya. Jadi ini adalah premise. Jadi premise itu item atau kelompok item yang menjadi kondisi gitu. Jadi kondisi, sedangkan ini conclusion artinya itu kesimpulan, yaitu item yang menjadi hasil atau konsekuensi lah dalam aturan association rule. Item yang sering muncul di premise, jadi misalnya coffee dan juga milk. Kita cari coffee dan juga milk, itu kan nilainya yang muncul sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi coffee dan milk ini hasilnya tuh 0,6 gitu supportnya ya. Nah, kita akan gabungkan coffee dan milk ini sama sugar gitu. Jadi coffee, milk, sugar jadinya tadinya itu. Nah, jadi coffee, milk, dan sugar ini menghasilkan tadi ya supportnya itu 0,4 gitu. Jadi 0,4 ini ya, 0,4 ini dibagi dengan 8 ya. 8. Kita coba tes deh. Kalkulator. Berapa tadi? 4 dibagi 6, maka hasilnya itu 0,66667. Sama persis dengan confidence di sini yang ada di Rapid Miner. Nah, apa sih confidence itu? Nah, jadi confidence itu dia itu kayak mengukur seberapa kuat hubungan antara item gitu, antara item. Semakin tinggi confidence-nya ya, semakin tinggi confidence-nya, maka kesimpulannya ini semakin kuat dan sering terjadi gitu. Nah, misal kita yang paling akhir ini sugar premise-nya dan juga milk gitu. Nah, supportnya itu sudah kita tahu, yaitu 0,6. Kita cari apa tadi? Sugar dan milk. Sugar milk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6. Jadi 6. Conclusion berarti milknya itu ada 8 ya, 8 orang yang membeli susu. Jadi 6 dibagi 8 gitu, maka menghasilkan 0,75. Kita akan tes. Jadi 6 dibagi dengan 8, maka menghasilkan 0,75. Nah, itu saja untuk confidence-nya dari dataset saya. Itu saja untuk association rule dengan menggunakan algoritma FP Growth dari saya, Ripa Mesandi Suryadinata. Mohon maaf bila banyak salah, ada kesalahan dari kata ataupun sikap. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.